陶器是人类文明中最古老的装饰艺术之一。在北苏门答腊省的一个地区，有一个村庄，自1980年以来一直保存这种粘土的传统工艺。陶器是人类文明中最古老的装饰艺术之一，是用粘土精捏制成型后烧制而成的器具。这种传统工艺被认为自史前时代就已经存在，而这时候的人类已经定居并开始种植农作物。在北苏门答腊省冷吉县有一个名为格伯恩拉达村的村子。这个村庄从1980年至今被称为北苏门答腊最好的陶器生产地。村里的陶器产品由一位陶艺匠人和陶器企业家名叫阿力制作的。Nama saya Ahmad Ali. Saya lahir asal dari Purwakarta, Jawa Barat. Merantau kemari kisaran tahun 2006. Sebelumnya saya usaha buruh aja, pembuat kerajinan keramik ini, pekerja. Setelah dibawa Dinas Perindustrian Langkat, kami dikontrak kemari untuk memberikan satu pelatihan. Di situ saya sendiri berempat, dan salah satunya saya sendiri untuk melanjutkan mencoba mengadu nasib membuka usaha ini sendiri gitu. Di sini di Langkat. Kebetulan keluarga saya semua bisa membuat tembikar. Jadi ada faktor keturunan lah kayak gitu. Nah, paman sendiri pengusahanya. Awal mulanya saya waktu masih usia SMP. Itu di sela-sela liburan kami mencoba membuatlah, belajar keramik itu sendiri. Secara filosofis membuat gerabah ini meningkatkan kesabaran. Karena kita membuat barang dari awal sampai akhir, perlakuannya melebihi perlakuan kepada istri sendiri gitu loh. Kadang kita gerabah ini kita peluk, kita angkat, ya, kita ukir, kita jaga supaya dia, artinya bukan dijaga sepanjang malam gitu ya, kualitasnya itu sendiri gitu loh ya.冷吉县喜奈镇的居民从1980年就认识了陶艺，然而当时居民制造的陶艺从数量和形状上比较有限。为了能造出优质的陶制品，当然离不开一系列工序，而在制作产品当中需要顽强的精神和高精准度。Jadi tanah itu tersebut kita ambil dari sawah. Kalau orang sini bilang tanah galong. Kalau Jawa lempung. Bahasa kerennya tanah liat. Nah. Iya. Jadi kita olah tanah tersebut. Terus kita cincang-cincang. Kita pijak-pijak sampai dia menghasilkan tanah yang bagus kualitasnya. Dan tidak ada gelembung waktu pada pengolahan. Itu menggunakan alat putar, teknik putar dengan hand wheel. Itu tradisional. Memang begitulah apa keramik Indonesia itu terlahirnya memang begitu tradisional banget gitu kan. Ya, itu kita putar dari kita apa namanya? Dari hand wheel ini. Kalau bahasa kampung saya itu perbot. Perbot itu udah peralatan. Diartikannya bisa seperti itu. Parabot itu peralatan. Jadi peralatannya menggunakan hand wheel tadi, back wheel. Jadi kita putar, kita ambil tanah,
kita lumat-lumat ukurannya sampai kita letakkan di tengah alat putar tadi. Center, udah di tengah itu artinya kita buat, lalu kita ambil air sedikit, kita putarkan lagi, kita bentuk. Ada alatnya lagi untuk melicitkan, nanti dilicinkan lagi gitu, sampai membuat vas bunga. Kita secara yang dari kecil di sini yang umum kita buat vas-vas bunga untuk apa namanya pot bunga, untuk bunga-bunga kering. Itu kalau harga dari yang terkecil itu dari 10.000, yang paling kecil pun ada juga 5.000. Dari ukuran sampai yang ke besar sampai 1,5 juta meja. Itu 1,5 juta. Tapi kalau kita cerita gentong tadi melebihi dari itulah. Cuman ya itu tadi tantangannya lebih besar, resikonya pun lebih besar. Maka kita buat harga yang lebih apa. Kalau sekarang ini hanya ada 8 orang. Nah, kalau dulu sempat saya punya karyawan sampai 15. Iya, masyarakat sini. Kalau inspirasi untuk saat ini saya bisa mendapatkan dari banyak sih. Misalnya kain batik untuk ukirannya. Kalau bentuk ini secara umum udah umum. Pasti begitu-begitu juga. Cuman kita membuat satu kekasan. Nah, kebetulan warna itu sendiri saya punya khas coklat di sini. Dan alhamdulillah banyak digemari orang. Sampai ke Aceh pun, kalau kita mengembangkan warna yang lain pun, orang selalu menolak, pengen yang coklat aja. Ke paling jauh Banda Aceh, sampai ke kalau di Sumatera Utaranya, Padang Sidempuan, ada juga ke Padang. Akhir-akhir ini ada ke Padang. Ada ke Padang. Kalau dulu ya waktu bersama Pak Tengku itu, ke Kolombia salah satunya.除了阿丽，另外陶艺匠人沃沃恩对当地的陶器产品也发挥了重要作用。他教导当地居民成为陶艺匠人。经过他的悉心教导，如今格博恩拉达村民从制造陶器产品中获得额外收入。夏利亚尔是成功开办陶器生意的其中居民，他是从2011年开始经营这生意。Dulu kan pertama kerja sambil belajar. Setelah bisa, ya kan, tapi ya belum semua bisa. Udah itu ditinggalkan sebentar, nggak dikerjai. Mau cari tempat yang lebih apa lagi, cobalah kemari. Mungkin tujuannya 2 dulu, di sini sama ke Aceh gitu. Coba di sini, rupanya bisa, nggak jadi ke sana. Tahun 79 ya pertama bikin pot semen untuk cari modal, nambahan modal kan. Baru bikin celengan, baru pot bunga, kaktus, sama yang pot-pot bunga lainnya. Udah itu berapa tahun kemudian, tahun 84 ganti bikin tempat sembahyang ini.
pot bunga nyolo namanya. Terus itulah terus sampai sekarang. Kondisinya ya kadang ramai pembeli, kadang ya sedikit, ya gitu namanya kan pasang surutnya ada gitu ekonomi. Sekali lagi COVID plus dampaknya ya besar gitu kan. Ini mulailah terbuka lagi pelan-pelan gitu kan. Ya bahan baku kalau udah musim banjir kita susah untuk ambil tanah gitu kan. Karena kan lihat bahan baku utama gitu kan. Kalau udah banjir kita nggak bisa ambil tanah ya nggak bisa produksi kan gitu. Keduanya ya sekarang harga cat semakin melambung naik terus gitu kan. Kita untuk penjualan untuk menaikkan agak susah gitu. Karena mungkin karena penjualan juga di luar agak payah gitu. Jadi kita untuk menaikkan susah, untuk bertahan aja lah paling gitu. Produk saya ini saya pasarkan dari mulai Aceh, Medan, ini baru mulai merambah. Tapi ada selain bawa ke Padang. 政府的关注对于保存传统陶器工艺至关重要。透过提供指导和培训，希望能培养出更多的陶艺家，并将这种传统工艺传给下一代。Dulu waktu tahun 2009 sampai 2013 banyak yang membuat keramik. Ada belasan orang lah, belasan pabrik pengrajinnya. Tapi setelah itu dari tahun 2013 mengurang. Ya tinggalnya sekarang tinggal 7. Ya masing-masing ada yang kerja lain, ada yang kebangunan, ada yang jadi supir. Ya masing-masing lah ada yang kerja lain gitu. Pemerintah yang ada perhatiannya sampai tahun 2010 itu, dari tahun 2010 kemarin nggak ada lagi. Harapannya masyarakat pemerintah bisa kembali untuk membimbing pengrajin biar lebih maju lagi gitu kan. Pesannya ya masyarakat mau untuk membeli untuk menghias rumahnya agar lebih indah lagi, melestarikan kerajinan gerabah di Hinai Langkat ini. Kondisinya sekarang cenderung jalan di tempat, karena semua pengrajinnya istilahnya jalan-jalan masing-masing, punya orderan masing-masing, kan gitu ya. Ada yang maju ya, ada yang enggak, kan gitu. Ada yang berkembang, cenderung jalan di tempat. Mungkin karena kurang bersinergi sesama pengrajin, nah, seperti itulah.